فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azanillahu wa iyyakum. Hadirin para pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kajian kita, yaitu adabul Quran. Adab-adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, adab berikutnya yang perlu kita perhatikan terhadap Al-Qur'anul Karim adalah wujubu tadabburil Qur'an. Wajibnya mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Di antara dalil yang menunjukkan perintah sekaligus wajibnya mentadabburi Al-Qur'an, yaitu di antaranya surat An-Nisa ayat 62. Ya, surat An-Nisa ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi, sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari si Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti mereka akan mendapatkan ikhtilaf, perbedaan, perselisihan, pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, ketika menyebutkan ayat ini, ya, seorang ulama tafsir di antaranya yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, ya, belum menjelaskan, ya, ya'murullahu ta'ala bitadabburi kitabihi wa huwa at-ta'ammulu fi ma'anihi wa tahliqul fikri fihi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa Allah Jalla wa Ala merintahkan hambanya untuk mentadaburi kitabnya, yakni Al-Qur'an. Ya, wa huwa at-ta'ammulu fi ma'anihi. Itu dengan cara menelaah, ya, menelaah kandungan makna-maknanya. Wa tahliqul fikri fihi, dan memikirkan secara mendalam. Nah, inilah makna at-tadabbur. Ya, at-ta'ammul fi ma'anihi wa tahliqul fikri fihi. Menelaah
ya kandungan maknanya dan memikirkan secara mendalam. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwa tadabbur artinya adalah at-ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. At-ta'ammul fil alfaz, merenungkan lafaz-lafaz, lil wusul ila ma'aniha, untuk sampai kepada kandungan maknanya. Ya, lihat lagi kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa tadabbur itu artinya adalah memfokuskan mata hati dan pikiran terhadap kandungan maknanya. Itulah makna tadabbur. Ya, walhasil, ya, tadabbur artinya merenungkan, menghayati, sekaligus mengambil pelajaran dari kandungan makna ayat Al-Quran Karim. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum kita mentadabburi Al-Quran Karim, maka mesti, ya, untuk memahami terlebih dahulu makna ayat. Ya. Jadi mentadabburi Al-Quran itu dilakukan setelah memahami makna ayat. Karena tidak mungkin, ya, seorang dituntut untuk mentadabburi suatu perkataan tanpa mengetahui, tanpa memahami, ya, perkataan tersebut. Jadi kalau tidak memahaminya, maka tidak mungkin, ya, kita bisa mentadabburi suatu perkataan. Kalau kita tidak paham, ya, tentang kandungan makna ayat, bagaimana mungkin kita akan bisa mampu mentadabburi Al-Quran Karim. Makanya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa mentadabburi Al-Quran tanpa memahami maknanya itu merupakan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah, maka, ya, mau tidak mau kita harus paham terlebih dahulu, ya, kandungan makna ayat Al-Quran Karim, baru kita bisa mentadabburinya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita mudah sekali memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak cara. Ya, di antaranya yaitu pertama adalah baca ayat Al-Quran Karim satu ayat sambil melihat kepada kitab terjemahannya, terlebih kitab tafsirnya. Ya. Bacalah berulang-ulang kali dan berhenti pada ayat-ayat yang menggugahnya, terutama ayat-ayat yang menakutkan, ya, yang menceritakan tentang azab, siksa di neraka. Lalu kemudian berulang kalilah, ya, beberapa kali, dan tidak terlewatkan begitu saja. Sambil memperhatikan, memikirkan, ya, terutama pada saat pikiran sedang tenang, tidak tersibukkan oleh perkara-perkara dunia. Nah, keadaan seperti itu Anda bisa lakukan di waktu malam, ya, karena waktu malam adalah waktu yang tenang, tentram, amat sangat efektif sekali untuk memahami Al-Quran Karim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muzammil ayat ke-6, lihatlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat, ya, lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan Al-Quran di waktu malam tersebut lebih berkesan. Ya. Nah, berdasarkan ayat inilah, ya, maka waktu yang paling tepat untuk memahami Al-Quran adalah di waktu malam.
seorang ulama tafsir, seorang ahli tafsir di kalangan para sahabat Nabi SAW, siapa sih namanya? Tidak lain hanyalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wa aqwamu qilan artinya adalah waktu yang terbaik ya untuk memahami Al-Qur'an Karim. Ya, yang pertama ya baca satu ayat sambil melihat kepada kitab terjemahannya, terlebih tafsirnya, berulang-ulang kali baca. Ya, sambil memikirkan dan merenungkannya. Ya. Yang ketiga adalah yang kedua adalah baca di waktu malam. Ya, karena waktu malam adalah waktu yang amat sangat efektif. Ya. Waktu terbaik untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga adalah cara ketiga. Ini lebih utama. Cara ketiga untuk memahami Al-Qur'an adalah belajar bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Tentu untuk memahami Al-Qur'anul Karim ya, adalah dengan bahasa Arab. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an Arabian dengan berbahasa Arab. La'alakum ta'qilun, supaya kalian bisa memahaminya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa untuk memahami Al-Qur'an adalah dengan bahasa Arab. Ya, oleh karena itulah maka semangatlah sungguh-sungguhlah untuk belajar bahasa Arab. Ya, karena ada sebagian ulama di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, beliau mewajibkan untuk belajar bahasa Arab meskipun hukum asalnya adalah fardhu kifayah. Ya, kenapa sih beliau sampai mewajibkan untuk mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama, bagian ilmu syar'i. Ya, lihatlah ucapan seorang sahabat yang mulia namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Ta'allamul arabiyyata, pelajarilah kalian bahasa Arab. Kenapa sih? Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab adalah bahasa termasuk bagian dari agama kalian. Ya. Dan apa yang termasuk bagian agama ini merupakan ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i wajib untuk dipelajari. Oleh karena itulah, jika Anda ya ingin memahami agama ini seluas mungkin, sedalam mungkin, maka pelajarilah, fahamilah bahasa Arab. Ya. Lihatlah ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwa man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Perhatikanlah. Man tabahhara fin nahwi. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, ingat ilmu nahwu ini bagian dari ilmu bahasa Arab. Ihtada ila kulli ulum. Maka dia akan dimudahkan untuk memahami segala macam ilmu. Jadi bahasa Arab adalah kunci segala macam ilmu. Ya, oleh karena itulah, ya, kata Syekh Ali Hasan rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa pemahaman Anda terhadap agama ini tergantung dan diukur dengan bahasa Arab. Kalau Anda paham bahasa Arab, inilah pemahaman agama Anda. Jika Anda tidak paham bahasa Arab, beginilah. Ya. Termasuk untuk memahami Al-Qur'anul Karim, ya, adalah dengan bahasa Arab. Ya, oleh karena itulah, maka belajarlah bahasa Arab. Pahamilah bahasa Arab. Ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu susah sekali, sulit sekali. Ya, jawabannya kata siapa? Mudah sekali. Ya, mau belajar, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Mudah sekali. Kita semenjak kecil, semenjak lahir sampai sekarang,
tidak terlepas dengan bahasa Arab. Ya, kita mendengar bahasa Arab ketika mendengarkan azan dikumandangkan. Kita pun selalu mengucapkan bahasa Arab. Ya, assalamualaikum, syukran, gitu kan? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, itu bahasa Arab. Kita tidak terlepas dari bahasa Arab. Ya, mudah sekali. Ya, kalau kita bandingkan dengan bahasa yang lainnya seperti bahasa Jepang, saya pernah belajar bahasa Jepang ya ketika ya di madrasah aliyah. Ya. Bahasa Jepang itu susah sekali. Tulisannya misalnya huruf-huruf kanji ya. Dibacanya pun berbeda. Ya. Bahasa Inggris one gitu kan dibaca beda. One gitu ya. Tapi bahasa Arab lihatlah. Kaf, ta, alif, ba. Dibaca kitabun. Sesuai. Ya, selaras. Ya. Jadi orang yang belajar bahasa asing seperti bahasa Jepang gitu kan susah sekali, sulit sekali. Kok ada orang yang mempelajarinya? Kok ada orang yang bisa ya dan ada yang menjadi ahlinya begitu. Bahasa Arab, kenapa kita gak bisa? Ya. Bahasa yang mudah sekali. Ya. Belajarlah bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang mudah sekali, terutama untuk memahami agama kita, memahami Al-Qur'anul Karim. Ya, oleh karena itulah maka jika dari awal kita dipikirkan itu akan berat, maka beban beratlah akan selalu menggelayuti pikiran dan hati kita. Seakan-akan ya sudah tertutup segala kemungkinan akan kemudahan. Nah, kalau sejak awal kita sudah tawakal, ya tentunya disertai dengan ikhtiar, usaha yang sangat maksimal, insya Allah apa yang Anda niatkan akan mudah sekali menjalaninya. Bahkan akan adanya gangguan, rintangan, itu sudah diprediksi. Ya, adanya kesulitan sudah diduga. Oleh karena itulah seorang talib yang sejati, seorang penuntut ilmu yang sejati adalah yang pertama ya, seseorang yang mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua adalah akan mencari solusi, jalan keluar dari permasalahan, bukan lari dari masalah. Ya. Oleh karena itu semangatlah dalam belajar bahasa Arab, memahaminya. Ya. Jangan lemah. Ya, jangan lemah. Lihatlah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Muslim, ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Ya, mohonlah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'jiz. Janganlah kamu lemah. Ya, jangan lemah. Nah, berdasarkan hadis ini, ya, ada 3 cara supaya Anda betul-betul semangat dalam belajar ilmu, terutama ya, terutama bahasa Arab ya. Semangat dalam mempelajari ilmu supaya tidak kendor. Yang pertama, ya, semangatlah untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Semangatlah, karena kalau tidak semangat, tidak akan bisa diraih ya ilmu tersebut. Lihatlah ulama besar seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Nah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita usahakan. Kalau tidak cerdas, gimana? Rajin saja, tekun, ulat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hirsun, semangat yang kuat nih. Yang ketiga adalah ijtihadun, kesungguh-sungguhan. Yang keempat adalah dirham. Kalau sekarang biaya. Ya. Yang kelima adalah sohbatu ustad.
belajar langsung kepada ustadz, kepada guru. Dan yang keenam adalah tulu zaman, memerlukan waktu yang sangat panjang dan lama. Oleh karena itulah butuh kesabaran ketika mempelajari ilmu. Ya, itu yang pertama. Semangat untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ingat, disebut ilmu yang bermanfaat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sumbernya. Ya, ilmu yang bermanfaat, ya, itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dipahami oleh as-salafus saleh. Yang kedua dari sisi pengaruhnya, dampaknya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan suatu amalan. Ya, suatu amalan. Karena ilmu bukan tujuan utama, bukan target utama, akan tapi ilmu adalah sarana, wasilah untuk sampai kepada suatu amalan. Karena beramal wajib dengan ilmu. Oleh karena itulah, ya, ada orang yang banyak ilmunya, mendalam sekali, akan tapi tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat ilmunya. Sia-sialah ilmunya tersebut. Ulama salaf kita mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak membuahkan suatu amalan, seperti halnya seperti sebatang pohon yang tidak menghasilkan buah. Yang kedua adalah, ya, meminta bantuan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu tersebut. Ingat, ilmu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya. Dan untuk meraih ilmu tersebut harus dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Tanpa adab dan akhlak, ilmu akan semakin sulit sekali. Ya. Susah sekali. Yang kedua adalah barang yang diketahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmunya. Ya, akan berikan ilmunya. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sekaligus akan memahamkan kalian ilmu. Ya. Ini cara supaya kita mudah sekali untuk meraih ilmu. Yang pertama, hiasi diri kita dengan adab dan akhlak yang mulia. Yang kedua adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah, ya, harus tidak patah semangat. Ya, tidak patah semangat. Terus, ya, semangat dalam mempelajari ilmu. Jangan malas, jangan lemah. Nah, inilah, ya, cara yang ketiga. Yang lebih utama adalah belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Karim. Tentu untuk memahami Al-Quran Karim adalah dengan bahasa Arab. Nah, inilah diantara cara, ya, untuk memahami Al-Quran Karim. Yang pertama tadi, ya, membaca satu ayat berulang-ulang kali, ya, sambil melihat kepada kitab terjemahannya, terlebih tafsirnya, sambil memikirkannya, ya, merenungkan ayatnya. Yang kedua adalah tadi lakukan di waktu malam. Karena waktu malam adalah waktu yang amat sangat tepat sekali, terbaik sekali untuk memahami Al-Quran. Dan yang ketiga adalah belajar bahasa Arab. Nah, setelah kita, ya, betul-betul memahami kandungan makna ayat, baru kita bisa mentadaburi Al-Quran Karim. Ya. Lihatlah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim, ya, Al-Qur'an Karim diturunkan untuk dibaca, untuk direnungkan kandungan maknanya, serta, ya, dihayati petunjuknya agar bisa menjadi sebab keberkahan, ya, keberkahan bagi setiap diri manusia, baik lahir ataupun batin. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun, ini adalah sebuah kitab, yakni Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika,
yang telah kami turunkan kepadamu. Mubarakun, dengan penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi makna ayatnya. Waliyatadzakkar ulul albab, dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang yang memiliki pikiran dan akal sehat. Ya. Inilah hikmah diturunkannya Al-Qur'an Karim. Ya, untuk ditadaburi, untuk direnungkan, dihayati kandungan makna ayatnya. Oleh karena itulah, maka dengan merenungkan, menghayati kandungan ayat Al-Qur'an Karim, ya, maka akan diraih keberkahan dari Al-Qur'an Karim tersebut. Keberkahan. Ya. Nah, di antara bentuk keberkahan dari Al-Qur'an Karim, ya, adalah yang pertama di sini, ya, akan menumbuhkan dan bertambahnya iman di dalam hati manusia. Ya, itu yang pertama. Kalau bertambahnya iman, maka akan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini akan, ya, ma'rifatur Rabb, akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Ya. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang pertama kali muncul adalah pertama rasa takut. Yang kedua, cinta. Yang ketiga adalah harapan yang membuahkan keikhlasan. Ya. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, dia akan takut, dia akan cinta, dan dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga ini merupakan, ya, rukunnya ibadah. Ya, rukun ibadah. Jadi ibadah yang Anda lakukan harus terpenuhi ketiga rukun tersebut. Dalam ibadah Anda harus ikhlas. Ya, itu harapan, ya, harapan yang membuahkan keikhlasan. Dalam ibadah Anda harus ada khauf, takut, khawatir. Ya, dalam ibadah Anda harus disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah, ya, ketiga rukun ibadah. Oleh karena itulah, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, maka ibadah yang kita lakukan itu seperti halnya suatu bangunan, ya, yang memiliki pondasi. Ya, jika Anda ingin membangun suatu bangunan, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah kuatkanlah, kokohkanlah pondasi bangunan Anda. Kalau pondasinya sudah kuat, kalau pondasinya sudah kokoh, ya, maka bangunan itu akan kuat dan kokoh pula. Ya, bangunan itu akan tinggi. Ya, bangunan itu akan tahan lama. Mungkin lama kelamaan akan rusak. Betul. Tapi yang rusak mungkin atapnya, temboknya, dan lebih mudah sekali untuk diperbaiki daripada kerusakan pondasinya. Begitu pula ibadah yang Anda lakukan. Ya, jika Anda ingin menjadi orang yang kuat, orang istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan terlebih dahulu pondasi ibadahnya. Apa sih pondasi ibadah? Itu yang ketiga rukun itu. Yang pertama, harapan yang membuahkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah cinta. Ya. Kuatkanlah. Ya. Lalu bagaimana cara menguatkan ketiga pondasi ibadah tersebut? Ketiga-tiganya hanya ada pada ma'rifatullah. Oleh karena itulah, kenali Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid rububiyahnya. Kenali Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid asma dan sifatnya, dan kenali Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid al-uluhiyah. Ya. Niscaya ketiga pondasi ibadah, ketiga rukun ibadah Anda akan raih. Dan untuk mengenal tauhid rububiyah,
untuk mengenal ya tauhid uluhiyah dan untuk mengenal tauhid asma wa sifat, itu semuanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan mentadaburi Al-Qur'an Karim, ya, maka Anda akan selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dan lebih dalam lagi. Itulah keberkahan Al-Qur'an Karim. Ya, keberkahan Al-Qur'an Karim. Ya, yang pertama tadi akan bertambahnya iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala ya lebih dekat dan lebih dalam lagi. Nah, cara dan metodenya adalah dengan mentadaburinya. Ya, dengan mentadaburinya, merenungkannya, menghayatinya. Inilah cara dan metode as-salafus saleh. Para sahabat Nabi SAW ketika mempelajari dan memperdalam Al-Quran Karim. Ketika mereka belajar Al-Quran kepada Nabi SAW, itu 10 ayat. Dan mereka ya tidak lanjut ke 10 ayat berikutnya sebelum betul-betul memahaminya. Sebelum betul-betul mentadaburinya dan mengamalkannya. Ya, ini harus kita lakukan. Ya. Nah, oleh karena itulah, ya, maka jadilah ahli Al-Quran. Ya, karena ada perbedaan antara ahli dan tukang. Jadilah ahli Al-Quran, bukan tukang Al-Quran. Jadilah ahli ibadah, bukan tukang ibadah. Setiap tukang itu belum tentu ahli, tapi setiap ahli itu pasti tukang. Ya, jadilah ahli Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, Inna Allaha ahlina minan nas. Qalu, ya Rasulullah, man hum? Qala, hum ahlul Quran. Wa ahlullahi wa khasatuhu. Kata Nabi SAW, ya, Inna Allaha ahlina minan nas. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Para sahabat bingung. Qalu, lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa sih mereka itu? Qala, maka Nabi SAW menjawab, ya, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Wa ahlullahi wa khasatuhu. Ya, mereka lah ahli, orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistimewakan di sisinya. Nah, berdasarkan hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, berdasarkan hadis inilah maka ya ahli Al-Qur'an adalah orang-orang yang beriman yang selalu memperhatikan Al-Qur'an Karim baik dengan cara membacanya, baik dengan cara menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Itu ahli Al-Qur'an. Ya, kalau sekedar baca saja, menghafal saja itu bukan ahli. Belum menjadi ahli, baru menjadi tukang gitu ya. Ya, karena kita tidak cukup hanya membaca saja, hanya menghafal saja. Ya. Ahli Al-Qur'an bukan hanya sekedar itu. Memahaminya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Ya, lihatlah. Ya, Nabi SAW ya sampai mencela, bahkan melaknat orang-orang Khawarij. Kenapa sih Nabi SAW mencela, bahkan melaknat orang-orang Khawarij? Ya, padahal kita tahu ya orang Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Ya, pandai membaca Al-Quran. Ya, sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Tapi kok kenapa sampai Nabi SAW mencela, ya, mencela dan melaknat mereka? Kenapa sih? Ya, jawabannya adalah karena ya betul mereka pandai membaca Al-Quran. Betul
mereka sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran, akan tapi tidak mau memahaminya, tidak mau mentadaburinya, apalagi mengamalkannya. Makanya dicela, dilaknat oleh Nabi SAW. Lihatlah ketika Nabi SAW bersabda, menceritakan tentang mereka, yakni orang-orang Khawarij. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, karena Nabi SAW yaqra'ul Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yaqra'ul Qur'an, mereka pandai membaca dan menghafal Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, akan tapi ya, bacaan Al-Qur'an mereka tidak melampaui tenggorokannya. Ya. Sekedar baca saja. Tidak sampai ke dalam hatinya. Ya. Bacaan Al-Qur'annya tidak sampai ke dalam hatinya. Tidak sampai kepada pikiran akalnya. Ya. Itu orang Khawarij. Oleh karena itulah, maka terkadang ada orang yang pandai membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya, ya, akan tapi Al-Quran itu malah justru melaknat dirinya. Ya, lihatlah ucapan yang amat sangat berharga dari seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa tujuan utama membaca Al-Quran adalah untuk memahaminya, untuk mentadaburinya, dan sekaligus untuk mengamalkannya. Ya, kalau sekedar baca dan menghafal itu wasilah, sarana untuk memahami saja, Ya, jadi ahli Al-Quran adalah orang-orang yang ya memahami, orang-orang yang mentadaburi sekaligus mengamalkannya. Bukan hanya sekedar baca saja dan menghafal saja. Ya, meskipun ada orang misalnya pandai dalam membaca Al-Quran, ya, sehingga bisa menegakkan setiap hurufnya sebagaimana tegaknya anak panah. Ya. Tetapi tidak mau memahaminya, tidak mau mentadaburinya, apalagi mengamalkannya, itu bukan ahli Al-Quran. Ya. Bukan ahli Al-Quran. Karena jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita telah bahas tadi bahwa memahami, merenungkan, menghayati kandungan makna Al-Quran itu akan membuahkan keimanan. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar baca saja, ya, sekedar baca saja, maka ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, di samping dilakukan oleh orang yang soleh, bisa juga dilakukan oleh orang yang jahat. Di samping dilakukan oleh orang-orang ahli taat, bisa juga dilakukan oleh ahli maksiat. Ya, di samping dilakukan oleh orang-orang muslim, juga bisa dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik, jemaah sekalian, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu suka baca Al-Qur'an. Ya, makanya kita harus bisa membedakan antara kita dengan orang munafik. Jangan sama. Nah, orang munafik itu, ya, mereka baca Al-Qur'an. Ya, sebenarnya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kata Nabi SAW, "Mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an, mathalul raihanah, rihuha thayyibun, ya, wa ta'muha murrun." Kata Nabi SAW, "Mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang munafik, ya, yang membaca Al-Qur'an, mathalul raihana, itu seperti tumbuhan raihana. Ya. Rihuha thayyib. Aromanya wangi sekali. Ya. Harum sekali. Wa ta'muha
murrun. Akan tapi ya rasanya pahit. Ya, rasanya pahit. Nah, itulah ya orang munafik dalam membaca Al-Qur'an Karim. Jadi hanya sekedar baca saja. Ya, oleh karena itulah kita seorang muslim harus bisa membedakan antara kita dengan mereka. Ya, mereka hanya baca saja, ya, atau mungkin menghafalnya. Kalau kita harus ada lebihnya. Ya, di samping kita membacanya, ya, di samping kita menghafalnya, kita pun berusaha untuk memahaminya, mentadaburinya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, inilah adab yang harus kita perhatikan terhadap Al-Qur'anul Karim adalah mentadaburinya. Ya. Oleh karena itulah, ya, maka ahli Al-Qur'an adalah bukan hanya sekedar baca saja, bukan hanya sekedar menghafal saja, akan tetapi disertai dengan memahaminya, mentadaburinya, merenungkannya, menghayatinya, serta mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahli Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang betul-betul ya memperhatikan Al-Qur'anul Karim, ya, dengan cara membacanya, dengan cara menghafalnya, dengan cara memahaminya, dengan cara mentadaburinya serta mengamalkannya, terlebih mendakwahkannya kepada orang lain. Ya, inilah kajian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Jadwal sholat dan puasa Ramadan 1441 Hijriah untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tanggal 21 sampai 25 Ramadan. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.